Refli ditawarin, kementerian mana yang kiranya Bang Refli mau masuk? Enggak ada. Enggak, kok seandainya udah seandainya. spektrumnya udah jauh. Ini kan kita berandai-andai. Gini, paling cocok buat saya Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, kemudian Kementerian Hukum, ya kan? Kementerian apa lagi? Itu aja saya kira. Menko Polkam, ya kan? Menko Polkam Refli Harun. Kalau dalam tradisi Islam, jabatan itu bukanlah kesenangan, tetapi amanah yang harus dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Karena itu orang yang menerima jabatan itu tidak mengucapkan alhamdulillah, innalillahi, tapi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, itu. Karena itu seperti dia menggenggam bara api. Karena itu. Bang, ini ada yang nanya nih di live chat dari Grote Namen. Waduh, namanya kok. Ada nggak bilang sakit hati apa gitu-gitu ya kan? Nggak ada. Ada yang bilang bosan katanya. Oke. Aduh. Kenapa nggak mau masuk kabinet Prabowo, Pak? Jadi gini ya, kita ini harus konsisten. Saya tidak mendukung Prabowo waktu Pilpres kemarin. Tapi ikut pemilu nggak? Ikut. Nyoblos tetap ya? Nyoblos tetap. Kemudian walaupun ditawari jadi tim sukses dia, tim kampanye pada tahun 2022, tapi saya menolak. Karena saya bilang saya harus cari orang yang spektrumnya paling jauh dengan Jokowi. Makanya saya dukung Anies Baswedan. Bukan karena Anies hebat, karena spektrumnya paling jauh. Nah, karena saya tidak tidak masuk dalam tim kampanye atau tim sukses Prabowo, ya saya harus tahu diri. Ya kan? Karena itu saya sombong. Saya menolak apapun jabatan publik. Padahal ditawari juga enggak. Tapi kalau tiba-tiba kalaupun ditawari saya akan tolak juga. Oh gitu. Kecuali ada perubahan. Gibran dimakzulkan. Jawabannya mirip-mirip. Jawabannya mirip-mirip sama siapa ya? Mirip-mirip sama Bang Suryo. Kita ini harus maksudnya gini, konsisten. Ya kan? Yang kita lawan adalah perilaku koruptif. Ya kan? Pelanggaran HAM yang terjadi pada era Jokowi. Yang kita anggap merusak Indonesia selama 10 tahun terakhir. Lalu terpilihnya Gibran kan memainkan putusan Mahkamah Konstitusi. Harusnya kan nggak boleh itu karena ada pamannya sendiri. Sehingga kalau kita mau konsisten, ya kita jangan gabung. Kecuali tadi itu disingkirkan dulu. Seandainya udah sesuai nih kabinet ini sesuai keinginan Bang Refli gitu, terus Bang Refli ditawarin, kementerian mana yang kiranya Bang Refli mau masuk? Enggak ada. Enggak, kok seandainya udah spektrumnya udah jauh. Ini kan kita berandai-andai. Gini, saya akan mengatakan bahwa harus sesuatu yang saya bisa. Saya ini kan backgroundnya hukum tata negara. Maka kementerian yang paling cocok buat saya Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, kemudian Kementerian Hukum, ya kan? Kementerian apa lagi? Itu aja saya kira. Menko Polkam, ya kan? Menko Polkam Refli Harun. Kok orang menganggap apa hebatnya jadi menteri itu ya? Padahal pembantu ya. Iya biasa aja gitu loh menurut saya. Apa hebatnya? Jadi presiden aja biasa aja. Lebih capek malah jadi menteri itu karena kerjanya lebih 24 jam. Kita ini orang Jakarta yang melihat tokoh itu biasa aja. Saya kan mengundang tokoh setiap saat, ketemu Prabowo, ketemu siapapun, lihat SBY, biasa aja. Apa hebatnya? Yang membuat kita kemudian pengen berlomba-lomba ke sana karena dua hal. Keinginan kita berkuasa dan keinginan kita untuk cari cuan. Iya kan? Bahaya kalau udah cari cuan. Iya. Ada yang menarik tadi waktu gua nonton podcastnya Bang Refli. Bang Refli bilang nggak mau mengucapkan selamat atas promosi menteri yang dilantik. Iya gitu. Kenapa Bang? Iya. Dan selalu memandang negatif view ke penguasa. Gini, satu ya, kalau dalam tradisi Islam, jabatan itu bukanlah kesenangan, tetapi amanah yang harus dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Karena itu orang yang menerima jabatan itu tidak mengucapkan alhamdulillah, innalillahi, tapi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, itu. Karena itu seperti dia menggenggam bara api. Karena itu kalau Anda nggak kuat menggenggam bara api, nggak usah deh. Daripada Anda bikin dosa aja. Dan
ya kayak nol. Dikasih kesempatan sedikit, udah begitu. Tangkap oleh KPK kan, itu satu. Yang kedua, ini pendekatan. Kan negara ini ada komponen masyarakat yang bekerja sebagai pemerintah. Itulah the state kita bilangnya. Ada yang bekerja di society, yang kita sebut dengan civil society. Nah, ada juga di ranah politik, political society. Nah, masing-masing itu punya division of labor. Kalau Anda muji-muji pemerintah, kemudian dukung-dukung kegiatan pemerintah, dan ya masuk aja, gabung aja dengan pemerintah. Kan kita ini mengambil sikap untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Gitu. Dan memang di mana-mana yang namanya oposisi itu tidak populer. Kan oposisi nggak dibayar. Tidak menikmati fasilitas, nggak banyak kawannya. Dan sekarang lihat sebagai ancaman ini ada Kodari, juga. ada Refli Harun. Kira-kira anak muda mau dekatin siapa? Dekatin Kodari lah pasti. Kan pejabat. Iya, pejabat. Karena negara kita adalah negara yang sangat feodalistik. Seseorang itu eksistensinya dilihat dari dua hal aja, kekuasaan dan kekayaan. Kekuasaan dan kekayaan. Intelektual nggak dihitung, kepintaran nggak dihitung. Apa yang namanya integritas nggak dihitung. Yang dihitung itu aja kekayaan, kekuasaan. Once Anda ada kekayaan dan ada kekuasaan, maka Anda terus, walaupun mungkin partai Anda nyolong, ya kan, staf Anda nyolong, tetap aja. Itu realita politik saat ini ya. Makanya orang yang pengen kekuasaan dan uang berlomba-lomba mendekat pada kekuasaan itu. Pengen, udah tahu ini neraka bara api, semua pengen ke sana. Lalu kalau udah culture, bisa dibilang culture nggak sih kayak gitu? Gimana nih nasib masyarakat yang masih belum sejahtera ini? Mereka apakah hanya kita, sebenarnya saya juga kan masyarakat, apakah kita hanya bisa bermimpi mendapatkan pemimpin yang atau mulai dari mana dulu deh untuk bersikap deh? Ya gitu. Mulai dari Prabowo lah. Masa mulai dari yang bawah, ya kan? Prabowo harus mencontohkan. Kemarin saya mendapatkan video negara Rwanda. Rwanda itu salah satu negara terjadi pelanggaran HAM berat. Makanya dibentuk yang namanya ITR, ya, International Tribunal for Rwanda, ya kan? Kurang lebih lah. Selain former Yugoslavia, karena terjadi pelanggaran HAM yang luar biasa. Tapi sekarang Rwanda itu katanya seperti Singapura. Ya, jadi negara yang saling maju ya. Maju. Kenapa? The first thing they do itu adalah apa? Memberantas korupsi. Nah, kalau negara kita mau berhasil, maka kunci utama adalah berantas korupsi. Tetapi orang yang bisa memberantas korupsi itu adalah jika Anda part of solution, bagian dari pemecahan masalah. Tapi bila Anda part of problem, ya nggak bisa. Gimana caranya Anda mau memberantas korupsi sementara yang korup saudara Anda, yang korup keluarga Anda, Anda ngentit uang negara, Anda kemudian punya perusahaan yang mendapatkan fasilitas negara, Anda menjadi ketua umum partai politik yang kerjanya ngentit uang negara dan lain sebagainya. Nggak bisa. Karena ingat omongannya PPATK nih, kalau korupsi diberantas, satu orang bisa bergaji 27 juta. Dia masih ingat itu. Dia memang gaji UMR ya. Gaji UMR jadi 27 juta, utang negara lunas. Iya memang. Kalau hitung-hitungan tidak ada korupsi. Apalagi ditambah sumber daya alam. Karena Indonesia sumber daya alam yang dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi cuman masalahnya adalah saya belum melihat bahwa ada keseriusan Prabowo untuk memberantas korupsi secara kafah. Ya, masih main bubur panas pinggir-pinggirnya dulu. Kapan kita udah setahun, 2 tahun, 3 tahun. Pas 5 tahun nggak berubah negara kita begini-begini aja. Boro-boro jadi macan Asia, ya kan? Oke. Gitu.